Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Atifa dengan nomor BP 1910851011 akan mempresentasikan sidang hasil saya yang berjudul Peran Misha Esgrimenti sebagai Sarana Diplomasi Publik Tiongkok di Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Diplomasi publik bertujuan untuk menciptakan ketertarikan masyarakat terhadap suatu negara, memperbarui kesan tentang mereka, serta mengubah opini buruk. Diplomasi publik tidak hanya bisa dilakukan secara formal oleh aktor pemerintah negara saja, namun juga bisa dilakukan secara informal oleh aktor non-pemerintah negara seperti misalnya bisnis, media, MNC, organisasi nirlaba atau LSM, komunitas, maupun individu atau masyarakat di suatu negara. Tiongkok Indonesia memiliki hubungan yang selalu solid hingga selamanya. Indonesia adalah negara yang tetangga yang penting bagi Tiongkok dan demikian pula sebaliknya. Menurut laporan media, Tiongkok menghabiskan sekitar 9 US dollar miliar per tahun untuk diplomasi publik dan kegiatan lain yang berkaitan dengan soft power untuk mendapatkan lebih banyak pengakuan dari pihak Indonesia. Sebuah survei terhadap 2020 responden pada Januari 2020 oleh Lembaga Survei Politik Indikator Indonesia menemukan bahwa sentimen anti-Tiongkok di Indonesia masih ada. Sebanyak 25,4% responden Indonesia menilai kebangkitan Tiongkok berpengaruh negatif terhadap Indonesia. Meningkatnya sentimen negatif yang juga telah diperburuk oleh serbuan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan dan COVID-19, di mana dengan munculnya pandemi COVID-19 membuat sentimen ini semakin kuat, terutama juga terhadap perlakuan buruk Tiongkok terhadap Uighur di Xinjiang. Selanjutnya, fenomena yang populer di Indonesia yaitu Misha Esgrimenti yang merupakan perusahaan waralaba asal Tiongkok yang berdiri pada Juni 1997. Ekspansi yang dilakukan oleh Misha Esgrimenti secara besar-besaran merupakan strategi dari Tiongkok untuk memperluas pasarnya. Misha berekspansi di berbagai negara yaitu Thailand, Filipina, Singapura, Malaysia, hingga Indonesia. Selanjutnya, rumusan masalah. Terlepas dari banyaknya hubungan kerjasama antara Tiongkok dan Indonesia, sentimen anti-Tiongkok tetap ada di Indonesia. Adanya persepsi negatif tersebut kemudian berdampak pada opini publik Indonesia mengenai Tiongkok. Namun, saat ini di Indonesia sendiri telah muncul fenomena yang populer yaitu es krim dan teh yang bahan bakunya berasal atau diimpor langsung dari pabrik Misha di Tiongkok. Misha Esgrimenti tersebut telah berekspansi di berbagai negara terutama di Indonesia yang ekspansinya cukup serius. Selanjutnya pertanyaan penelitian. Apakah Misha Esgrimenti berperan sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok di Indonesia? Selanjutnya tujuan penelitian itu untuk mengetahui peran Misha Esgrimenti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Selanjutnya manfaat penelitian. Ada dua, yaitu secara akademis dan secara praktis. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dan penelitian ini nantinya dapat dijadikan sebagai referensi bagi pembaca khususnya bagi mahasiswa hubungan internasional terkait peran Misha Esgrimenti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan terutama bagi pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan pelaku usaha. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu oleh Amorisa Wiratri mengenai Cultural Negotiation Through Food Case Studies Chinese Soft Diplomacy in Indonesia. Yang kedua oleh Paul Hartich mengenai How Tiongkok Understand Public Diplomacy, The Importance of National Image for National Interest. Yang ketiga yaitu oleh Zacharias mengenai Tiongkok Public Diplomacy Evolution Challenge and the Great Case. Yang keempat yaitu oleh Jessica Stefani mengenai Misha Globalization Analysis, Its Role and Impact from a Neoliberalist Perspective. Yang kelima yaitu oleh Bain Lee mengenai Analyzing the Phenomenon of Increase of Brand Awareness of Misha Esgrimenti in China's Mark through Parasocial Interactivity Theory. Selanjutnya yaitu kerangka konsep. Diplomasi publik menekankan pada pesan yang dapat dilakukan oleh siapa saja. Selain memimpin inisiatif diplomasi publik yang independen dari pemerintah, diplomasi publik dan bisnis global adalah dua hal yang saling terkait. Dan konsep ini dirasa cocok karena adanya hubungan atau keterkaitan antara diplomasi publik dan bisnis global. Diplomasi publik bukanlah sebuah konsep yang memiliki makna tunggal, melainkan sebuah konsep atau tindakan multidimensi yang mencakup 3 tujuan penting dalam prosesnya. Yang pertama yaitu mempromosikan tujuan dan kebijakan negara, di mana kegiatan yang dapat mewakili upaya negara baik melalui individu dan lembaga resmi dan swasta untuk berkomunikasi dengan publik. Kedua yaitu membentuk komunikasi nilai dan cita-cita. Karena membentuk dan mengubah persepsi dan sikap publik, hal ini bertujuan dalam mencapai pemahaman yang lebih berbeda tentang persepsi dan sikap publik global terhadap negara tertentu. Yang ketiga yaitu sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman bersama dan saling percaya antara negara dan masyarakat, yang mana diplomasi publik dan global bisnis dapat membantu memperkuat hubungan dan membangun kepercayaan antara negara dan masyarakat internasional. Dalam hal ini, diplomasi publik dan global bisnis dapat membantu mengurangi ketegangan dan konflik antar negara dan memperbaiki hubungan internasional secara keseluruhan. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu kualitatif, jenis penelitian eksploratif, batasan penelitian yaitu pada tahun 2023 selama penelitian ini berlangsung, unit analisa yaitu peran Misha Esgrimenti, unit eksplanasi yaitu diplomasi publik Tiongkok di Indonesia, level analisis yaitu kelompok. Metode penelitian selanjutnya yaitu teknik
pengumpulan data dan teknik analisis data. Teknik pengumpulan data yaitu data primer didapatkan melalui penyebaran kuesioner dan wawancara. Data sekunder yaitu melalui buku, artikel, dan jurnal. Yang mana teknik analisis datanya yaitu pertama mengumpulkan dan menyeleksi informasi dari data dan sumber yang terkait. Kedua yaitu menganalisis data sesuai dengan 3 tujuan utama dari konsep public diplomasi dan global business dari Jae Wang. 3 yaitu menyimpulkan keseluruhan hasil data. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Pada bab 1 mengenai pendahuluan, pada bab 2 mengenai hubungan diplomatik Tiongkok di Indonesia serta Misha Esgrimenti, pada bab 3 yaitu mengenai peran Misha Esgrimenti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok di Indonesia dan pemaparan isi data dari Google Form. Pada bab 4 yaitu analisis data dengan mengacu pada 3 tujuan utama dari konsep Jae Wang mengenai publik diplomasi dan global business. Pada bab 5 yaitu penutup. Kita masuki bab kedua yaitu hubungan diplomatik Tiongkok dan Indonesia serta Misha Esgrimenti. Sejarah hubungan Tiongkok-Indonesia. Kerjasama diplomatik Tiongkok dengan Indonesia dimulai sejak tahun 1950. Indonesia juga memiliki peran penting bagi Tiongkok, salah satunya yaitu pada era Jokowi. Dikatakan bahwa hubungan Indonesia dan Tiongkok senantiasa mengedepankan prinsip saling menghormati, menghargai sebagai bangsa yang setara, yang bertanggung jawab atas perdamaian dan stabilitas kawasan, yang mana dilihat dari hubungan yang telah terjalin selama 6 dekade lebih dan membuat Indonesia dan Tiongkok saling berperan penting satu sama lain. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok semakin erat pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, yang mana dapat dilihat dengan banyaknya kerjasama yang dilakukan oleh kedua negara tersebut. Selanjutnya yaitu kebijakan diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Tiongkok terus memperkuat posisinya di dunia internasional. Kebijakan-kebijakan luar negeri Tiongkok didasarkan pada perdamaian, mengingat tingginya nilai budaya dan sejarah negara Tiongkok. Itulah sebabnya Tiongkok lebih memilih menggunakan diplomasi publik dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Dalam pertukaran budayanya, Tiongkok tidak hanya menggunakan bahasa, tetapi juga media dalam diplomasi publiknya. Selanjutnya juga kepentingan Tiongkok dalam bidang budaya. Persepsi atau opini dari publik penting karena dapat mempengaruhi hubungan bilateral antar negara. Oleh karena itu, Tiongkok tidak hanya ingin menyebarkan bahasanya saja, namun juga menilai nilai kemanusiaan yang ada dalam budayanya yang digunakan sebagai strategi diplomasinya, sehingga Tiongkok perlu mempromosikan nilai kebudayaan yang dapat menarik negara-negara lain. Selain itu, kepentingan Tiongkok terhadap Indonesia adalah ingin melakukan kemitraan secara strategis yang tidak memihak dan tertutup, yang bertujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran antar kedua negara yang dapat dilihat dari berbagai kerjasama yang dilakukan kedua negara. Selanjutnya yaitu invasi Tiongkok ke Indonesia. Perkembangan investasi Tiongkok di Indonesia. Tiongkok mengetahui bahwa Asia Tenggara atau yang dikenal dengan ASEAN merupakan salah satu kawasan yang strategis untuk memperluas pasarnya. Tiongkok memiliki ketertarikan dan ambisi untuk mengembangkan bisnis dan pasarnya di sana, khususnya di Indonesia, sebagai negara yang memiliki pasar terbesar di Asia Tenggara. Hal ini didukung oleh kepentingan Indonesia yang ingin membuka investasi yang cukup besar dan terbuka bagi perusahaan asing untuk masuk ke Indonesia. Selanjutnya yaitu bangkitnya investasi Tiongkok di Indonesia. Selain menjadi negara maju, Tiongkok juga diketahui telah menjadi negara investor. Langkah-langkah selanjutnya yang diambil Tiongkok setelah berkembang pesat dan menjadi negara maju adalah ekspansi. Asia Tenggara menjadi target utama investor Tiongkok. Di antara negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menjadi daya tarik tersendiri bagi Tiongkok untuk berinvestasi dan membuka perusahaannya di Indonesia. Selanjutnya yaitu Misha Esgrimenti. Misha Esgrimenti memiliki 22.276 gerai di seluruh dunia dan diprediksi akan terus bertambah pada penghujung tahun 2020 yang diperkirakan totalnya akan ada 30.000 gerai Misha Esgrimenti di seluruh dunia. Misha memiliki 1.000 gerai waralaba di negara-negara di Asia Tenggara. Dalam kurun waktu 2018 dan 2019, ekspansi Misha di luar negeri terbilang tidak begitu cepat. Ekspansi Misha di mancanegara baru dapat diamati mulai dari tahun 2021 dan terutama di tahun 2022. Perkembangan Misha dalam kurun waktu ini difasilitasi oleh pengenalan Misha dengan theme song dan dikombinasikan dengan maskot Snow King khasnya. Menurut data Momentum Works, ada 4 merek bubble tea yang menguasai pangsa pasar Asia Tenggara, yakni Koite, Gongcha, Cha Time, dan perusahaan raksasa yang telah berekspansi ke berbagai penjuru dunia, yakni Misha. Penerimaan dan viralnya Misha di media sosial bukan hanya konsekuensi strategis bisnis yang efektif, tapi juga penerimaan secara kultural. Bab 3 yaitu mengenai peran Misha Esgrimenti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok Indonesia dan melalui pemaparan isi data dari Google Form. Identitas responden, jenis kelamin responden. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa dari 440 orang responden dari hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat Indonesia tentang peran Misha Esgrimenti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok Indonesia, didapatkan jumlah kebanyakan responden yaitu dari perempuan dengan jumlah persentase yaitu 64,3% responden. Selanjutnya yaitu asal responden. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa dari 440 orang responden dari hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat Indonesia tentang peran Misha Esgrimenti, diketahui bahwa sebanyak 180 orang atau 40,9% memilih asal
mereka yaitu berasal dari Pulau Sumatera. Selanjutnya yaitu usia responden. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa dari 440 orang responden dari hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat Indonesia tentang peran misi ekstrim anti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok Indonesia didapatkan bahwa kebanyakan responden yaitu berusia 17 hingga 23 tahun dengan jumlah 232 atau 25,7%. Selanjutnya yaitu usia responden. Berdasarkan tabel dapat disimpulkan bahwa dari 440 orang responden dari hasil penyebaran kuesioner pada masyarakat Indonesia tentang peran misi ekstrim anti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok Indonesia didapatkan bahwa kebanyakan responden yaitu berusia 17 hingga 23 tahun dengan jumlah 232 atau 25,7%. Selanjutnya yaitu diplomasi publik dan global bisnis. 1. Mempromosikan tujuan dan kebijakan negara. Apakah Anda mengenal Tiongkok? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan iya, masyarakat Indonesia mengenal negara Tiongkok. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 432 orang atau 98,2% diantaranya menjawab iya. Selanjutnya dari skala 1 sampai 5 sejauh mana Anda mengenal Tiongkok. Dari grafik tersebut terlihat bahwa penentuan pemilihan angka skala berbanding lurus dengan tingkat sejauh mana responden mengenal Tiongkok, sehingga dapat diketahui bahwa 67,5% responden atau 297 orang berada pada tingkat ketertarikan yang tinggi yaitu pada skala 4 dan 5. Selanjutnya yaitu apakah Anda mengetahui misi ekstrim anti? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan iya, masyarakat Indonesia mengetahui misi ekstrim anti. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 439 orang atau 99,8% diantaranya menjawab iya. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan iya, masyarakat Indonesia mengetahui misi ekstrim anti berasal dari Tiongkok. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 412 orang atau 93,6% diantaranya menjawab iya. Apakah Anda mengetahui misi ekstrim anti berasal dari Tiongkok? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan ya, masyarakat Indonesia mengetahui misi ekstrim anti berasal dari Tiongkok. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 412 orang atau 93,6% diantaranya menjawab ya. Selanjutnya yaitu dari mana Anda mengetahui misi ekstrim anti? Dari grafik dapat diketahui bahwa 65,8% responden mengetahui misi ekstrim anti yang berasal dari Tiongkok ini melalui promosi merek dan lagunya dengan bahasa Mandarin di media sosial yaitu TikTok. Selanjutnya menurut Anda, apakah alasan minuman Tiongkok atau Mishe dapat populer di Indonesia? Dari grafik dapat diketahui bahwa 60,8% responden mengetahui bahwa misi ekstrim anti yang berasal dari Tiongkok ini populer di Indonesia dapat membawa pengaruh kuliner. Selanjutnya yaitu apakah Anda mengenal lagu Mishe? Ya, dari grafik dapat disimpulkan mereka mengenal lagu tersebut. Terlihat bahwa dari 440 orang responden, 355 orang atau 80,7% diantaranya menjawab ya. Selanjutnya menurut Anda, apakah promosi lagu Mishe berbahasa Mandarin melalui media sosial dapat mempresentasikan budaya Tiongkok? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan ya, menurut masyarakat Indonesia, promosi lagu Mishe berbahasa Mandarin tersebut dapat mempresentasikan budaya Tiongkok. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 413 orang atau 93,9% diantaranya menjawab iya. Melalui promosi makanan atau minuman Tiongkok dapat mempengaruhi pandangan Anda terhadap Tiongkok atau budaya Tiongkok. Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan ya, menurut masyarakat Indonesia, promosi makanan atau minuman Tiongkok dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap hal tersebut. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, yang mana diantaranya 357 orang menjawab ya. Selanjutnya yaitu apakah dengan pengalaman mengonsumsi misi es krim anti ini menimbulkan rasa ingin tahu Anda tentang Tiongkok atau keinginan Anda untuk berkunjung ke sana? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan ya, dengan pengalaman tersebut mereka ingin mengunjungi Tiongkok. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 306 atau 69,5% responden diantaranya menjawab ya. Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi nilai dan sikap. Berapa kali Anda membeli misi es krim anti? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jumlah responden paling banyak membeli misi es krim anti sebanyak 2 kali. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 409 atau 47,5% responden diantaranya menjawab 2 kali. Selanjutnya yaitu, apa alasan Anda tertarik membeli atau mengunjungi gerai misi es krim anti? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa mayoritas mereka tertarik membeli misi es krim anti yaitu karena pengaruhnya oleh media sosial, yang mana presentasinya itu 52,4%. Selanjutnya yaitu menurut Anda, apakah dengan mengonsumsi makanan Tiongkok dapat mengekspresikan identitas Anda sebagai penyuka atau penggemar budaya Tiongkok? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan iya. Dari hal tersebut dapat mengekspresikan identitas mereka sebagai penyuka atau penggemar budaya Tiongkok. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 304 atau 69,1% responden diantaranya menjawab iya. Selanjutnya yaitu apakah Anda merasa misi es krim anti dapat membantu memperkenalkan nilai-nilai budaya Tiongkok di Indonesia? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan ya, misi es krim anti dapat membantu memperkenalkan nilai-nilai budaya Tiongkok di Indonesia. Hal ini terlihat dari 450 orang responden, 368-nya atau 83,8% responden diantaranya menjawab iya.
Selanjutnya yaitu bentuk komunikasi nilai dan sikap. Berapa jumlah gerai Misha es krim enti di daerah Anda yang Anda ketahui? Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan bahwa mereka mengetahui persebaran Misha di daerah mereka yaitu sebanyak 1-3, yang mana jumlah responden yang menjawab tersebut yaitu 164 atau 44,1%. Selanjutnya yaitu bagaimana jumlah pengunjung gerai Misha es krim enti di daerah kalian. Dari grafik dijelaskan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan pengunjung Misha es krim enti di daerah mereka yaitu ramai. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 310 orang atau 70,5% diantaranya menjawab ramai. Selanjutnya yaitu menurut Anda apakah dengan hadirnya Misha es krim enti ini di Indonesia dapat membantu memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia? Dari grafik dapat disimpulkan bahwa jawaban tertinggi responden menyatakan ya, masyarakat Indonesia menyatakan bahwa Misha es krim enti dapat membantu memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia. Hal ini terlihat dari 440 orang responden, 385 atau 99,8% responden diantaranya menjawab ya. Selanjutnya yaitu hasil kesimpulan jawaban dari pertanyaan kuesioner, berikan 3 deskripsi singkat tentang Tiongkok. Dari 440 orang responden, kebanyakan responden mengenal Tiongkok sebagai negara maju, yang mana 20 responden mengisi deskripsi tersebut. Sedangkan sisanya mendeskripsikan Tiongkok sebagai negara superpower, pengaruhnya kuat, negara ekonomi kuat, dan 5 di antara responden tersebut mengenai Tiongkok sebagai asal Misha. Selanjutnya kita masuki bab 4 yaitu peran Misha es krim enti sebagai sarana diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. 1. Mempromosikan perdamaian melalui pemahaman terhadap budaya dan meyakinkan dunia tentang niat ramah Tiongkok untuk meningkatkan image-nya di mata masyarakat Indonesia. Diplomasi publik dan global bisnis yang dilakukan Tiongkok dalam memanfaatkan peran Misha dapat dianggap sebagai salah satu cara dari Tiongkok dalam memobilisasi tujuan diplomasi publiknya di Indonesia. Dalam hal ini, Misha telah berperan dalam mempromosikan tujuan dan kebijakan negara Tiongkok dengan cara yang efektif. Misha es krim enti mencerminkan hal ini dengan memperkenalkan budaya Tiongkok melalui produk dan desain interior gerainya, yang mana mereka juga telah menggunakan media sosial seperti TikTok dan Instagram untuk mengkampanyekan produk mereka dan menciptakan efek viral yang positif. Ini semua membantu memperkuat image positif Tiongkok di mata masyarakat internasional, terutama Indonesia. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan nilai budaya dan pandangan masyarakat Indonesia terhadap negara Tiongkok. Misha tidak hanya mempromosikan produknya tetapi juga membangun citra yang kuat terkait dengan budaya Tiongkok di mata masyarakat Indonesia. Misha telah berhasil membentuk komunikasi nilai dan cita-cita budaya Tiongkok, memanfaatkan media sosial dan branding sebagai alat yang efektif dan menciptakan pemahaman yang lebih baik antara masyarakat Indonesia dan budaya Tiongkok. Selanjutnya yaitu meningkatkan pemahaman bersama dan rasa saling percaya antara negara Tiongkok dan masyarakat Indonesia. Adanya Misha es krim enti di Indonesia dapat dilihat sebagai faktor yang berperan dalam mengurangi sentimen negatif terhadap Tiongkok di negara Indonesia. Pengenalan budaya ini melalui produk makanan dan minuman dapat meredakan stereotip negatif dan dapat meningkatkan pemahaman tentang Tiongkok di antara konsumen Indonesia, yang mana hal tersebut terbukti pada hasil jawaban kuesioner responden yang memberikan deskripsi positif tentang Tiongkok. Selain itu, citra positif Misha sebagai merek Tiongkok yang sukses dalam pasar Indonesia juga dapat meradiasikan kesan positif pada negara asalnya. Selanjutnya bab 5 yaitu penutup. Kesimpulan, Misha es krim enti telah memainkan peran yang signifikan dalam diplomasi publik Tiongkok di Indonesia. Perusahaan multinasional ini telah berhasil menggunakan produk dan citra positifnya untuk memperkenalkan nilai-nilai budaya Tiongkok, memperkuat hubungan antara Tiongkok dan Indonesia, dan meningkatkan pemahaman bersama serta rasa saling percaya antar negara dan masyarakat. Dalam konteks teori diplomasi publik dan bisnis global yang dijelaskan oleh Wang, Misha adalah contoh nyata bagaimana perusahaan multinasional dapat menjadi agen diplomasi publik, yang mana Misha menggabungkan unsur budaya Tiongkok dengan produk minuman teh khas Tiongkoknya, menciptakan citra positif dan mendukung hubungan internasional yang positif. Bahkan adanya Misha dianggap telah cukup berhasil dalam mengurangi sentimen negatif mengenai Tiongkok di Indonesia. Selanjutnya yaitu saran. Berikut merupakan beberapa saran penelitian yang penulis ajukan. 1. Untuk pemerintah Tiongkok di Indonesia diharapkan dapat lebih meningkatkan hubungan kerjasama bisnis dalam bidang kuliner lainnya dan bukan hanya es krim. Diharapkan juga membuatkan sosialisasi ataupun festival kuliner khusus Misha ataupun jenis makanan atau minuman lainnya, agar dapat semakin memperkuat hubungan diplomasi antar negara. Kedua yaitu untuk peneliti yang akan datang diharapkan bisa membuat kajian dengan menganalisisnya melalui pisau analisis yang lebih kompleks menggunakan metode ataupun teori yang berbeda pada penelitian selanjutnya agar bisa menghasilkan kebaruan penelitian. Dengan demikian, bakal dapat dihasilkan sebuah karya ilmiah yang lebih baik, lebih solutif dan praktis sehingga dapat digunakan sebagai input bagi para pembuat kebijakan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.